Shalom saudara, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama, kita berkumpul di tempat ini. Dan kita tahu semua bahwa kita boleh ada hingga saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Dan tanpa terasa kita sudah ada di bulan kedua di tahun ini. Dan itu artinya kita akan terus melihat penyertaan, pembelaan, penjagaan Tuhan selalu ada atas kita. Nah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi saya ingin informasikan buat kita semua bahwa hari ini ada salah satu dari keluarga kita, saudara kita yang sedang mengalami duka cita. Dan itulah sebabnya perlu dukungan doa dari setiap kita supaya keluarga daripada Ibu Basaria juga boleh mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, makin dikuatkan, diteguhkan, dan Roh Kudus memberikan penghiburan. Dan kita percaya Tuhan bersama-sama dengan keluarga kekasih kita. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama sebagaimana yang sudah disampaikan minggu-minggu yang lalu, bahwa hari ini kita akan belajar secara khusus tentang eksposisi surat Filipi. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan tema yang ingin saya bawa buat kita semua hari ini adalah bersukacita dalam kesulitan. Kalau kemarin dalam penderitaan ya, tapi saya mau rubah. Kemarin habis diskusi dengan Pastor Gayus dan enaknya kita ganti kesulitan gitu, Pastor Gayus kasih ide gitu. Dan kita akan membahas tentang hal ini saudara. Kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap kita ingin bersukacita, amin. Bahkan damai sejahtera itu yang menjadi impian setiap kita. Tetapi ada bagian di mana hal yang kita nggak pernah duga, hal yang kita nggak pernah inginkan, tetapi itu seringkali diizinkan Tuhan, saya pakai istilah diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kesulitan saudara. Atau mungkin juga penderitaan, juga mungkin demikian. Kenapa Tuhan izinkan hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Supaya kita makin memahami, makin mengerti bahwa dalam segala hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan ingin supaya kita dari hari ke hari memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan. Kesulitan itu jangan dipandang hanya sebagai suatu ancaman dalam kehidupan kita, tetapi sebagai orang yang dewasa di dalam Kristus, sukacita kita tidak dipengaruhi dengan hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk salah satunya ada kesulitan atau penderitaan. Tetapi sukacita yang kita peroleh adalah sukacita karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah selalu menyertai kehidupan kita. Amin saudara. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, mari kita belajar bagaimana kita bisa bersukacita dalam kesulitan. Nah hari ini saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya ingin membacakan dengan cepat aja buat saudara. Dan saudara bisa memperhatikan di layar di depan saudara. Ayat yang ke-12 saya mulai. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada juga pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu,
melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi upah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Baik, terlalu kecil tulisan saya, saudara. Saudara, ini merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa dalam kehidupan kita yang sudah menerima kebenaran Injil, kita yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya tanggung jawab, yaitu kita mengenal Dia dan makin mengenal Dia dan akan terus mengenal Dia. Sama seperti Rasul Paulus katakan, bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Kristus Yesus, bukan sekedar tahu, tapi mengenal Tuhan Yesus. Nah, dalam konteks ini saudara, kita tahu bersama-sama bahwa hal yang paling penting buat Rasul Paulus adalah dia memberitakan Injil. Kenapa memberitakan Injil? Karena Injil adalah kabar sukacita tentang anugerah Tuhan yang dicurahkan buat kita semua, yang dimana tadinya kita tidak layak untuk diselamatkan, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita dilayakkan untuk diselamatkan. Dan tentunya itu bukan karena hebatnya kita, kebaikannya kita, tidak saudara. Tetapi itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Itulah sebabnya kita harus bersuka cita oleh karena itu. Jangan seperti hal yang sering terjadi dalam kehidupan banyak orang pada saat-saat seperti sekarang, anak-anak Tuhan juga pastinya. Bahwa mereka mendasari sukacita mereka bukan kepada Injil, bukan kepada Kristus, tapi mereka mendasari sukacita mereka kepada hal-hal yang lain. Ada satu diagram di sini saudara. Sukacita versi dunia dan sukacita versi Injil. Dan saya coba melihat ada kebanyakan hal yang kita sering jumpai, bahwa ada sukacita versi dunia. Versi dunia itu selalu ditambah dengan kalau, gitu. Yaitu kalau saya kaya, saya pasti bersukacita. Kalau saya terkenal, kalau saya menikah, kalau saya punya mobil mewah atau mobil impian, kalau saya sukses, kalau saya punya rumah mewah, dan mungkin ada hal yang lain saudara, mungkin saudara bisa tambahkan, dan itulah sukacita yang ditawarkan dunia. Oh kamu akan bersukacita kalau begini, oh kamu akan bersukacita kalau begitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah sukacita yang dunia tawarkan adalah sukacita yang arahnya adalah pencapaian. Sehingga ketika kita tidak bisa mencapainya, kita kehilangan sukacita. Ada orang berkata, uripku gak genep, katanya begitu saudara. Alias belum sempurna, karena tidak mendapatkan hal-hal yang menjadi impiannya. Dan bagi mereka, wah kalau saya belum mencapai ini, saya belum puas, saya belum bersukacita. Dan bahkan kadang-kadang boleh dikatakan bahwa harga diri mereka juga tergantung dari apa yang mereka peroleh atau apa yang mereka miliki. Dan itu yang mempengaruhi sukacita mereka. Itu terjadi karena apa? Mereka melandasi sukacita mereka karena hal-hal yang bersifat materi. Nah dunia menawarkan itu. Berbeda dengan Rasul Paulus. Dia ingin mengajarkan jemaat di Filipi dan juga kita semua pada saat ini tentang sukacita karena Injil. Nah sukacita karena Injil bukan karena hal-hal yang kita bisa capai dalam tanda petik dengan kekuatan kita, tetapi pemahaman kita bahwa kita memiliki Kristus itu akan membuat sukacita kita menjadi penuh, menjadi sempurna. Dan hanya karena punya Yesus. Itulah sebabnya sukacita versi Injil itu adalah plus karena. Karena apa? Karena saya punya
Yesus. Jadi apapun yang saudara punya, kalau saudara tidak memiliki Kristus, itu tidak akan membuat sukacita kita penuh. Tetapi apapun yang saudara miliki, tapi kalau saudara taruh di sisi kiri atau kanan, dan kemudian saudara masukkan dalam hati, yaitu karena saya punya Kristus, maka sukacita saudara akan penuh. Kita bisa berhasil, saudara katakan, karena saya punya Yesus. Saudara dipromosikan, saudara tenangkan di situ, saudara tetap punya pemikiran, karena saya punya Kristus. Saudara diberkati berkelimpahan, saudara katakan tenang di situ. Yang paling penting saudara katakan dalam hati, karena saya punya Kristus. Bahkan Rasul Paulus ketika dia menulis surat ini, kita perlu pahami bahwa dia ada di dalam penjara. Tetapi bagaimana mungkin dia ada dalam penjara tapi dia masih tetap bisa bersuka cita? Maka jawabannya saudara tahu, karena apa? Rasul Paulus punya Yesus. Itulah sebabnya bagaimana Rasul Paulus bisa tetap bersuka cita meski dalam kesulitan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Mungkin kita juga bertanya, mungkin saya juga perlu belajar bagaimana saya bisa tetap bersuka cita meskipun saya dalam kesulitan, saya dalam penderitaan. Nah, hari ini ada 3 poin saudara, 3 alasan saja yang saya coba menggali dari pembacaan ayat 12 sampai 26. Yang pertama adalah karena hati yang terfokus pada Injil. Dan yang kedua, karena hati yang setia pada Kristus. Dan yang ketiga, karena hati yang mengasihi apa? Saudara seiman. Kita mulai pada poin yang pertama, karena hati yang terfokus pada Injil. Saudara, pada ayat yang ke-12, Rasul Paulus berkata demikian. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi ada kata aku menghendaki. Kata aku menghendaki ini sebetulnya lebih mengarah kepada ingin memperjelas maksud surat yang diberikan kepada jemaat di Filipi itu, saudara. Jadi supaya jemaat di Filipi itu tahu, itu maksudnya Rasul Paulus. Supaya mereka tahu bahwa keberadaan Rasul Paulus di dalam penjara itu karena pemberitaan Injil. Dan itu nggak mungkin terjadi atas kehidupan kita kalau kita nggak mengenal tentang bagaimana pentingnya Injil. Dengan kata lain saudara, bahwa Rasul Paulus memahami bahwa Injil, hanya karena Injil, dia bisa bersuka cita. Jadi karena hanya Injil yang mampu membuat Rasul Paulus bersuka cita. Dan itulah sebabnya saudara kalau kita pelajari bersama-sama, kenapa Rasul Paulus berkata bahwa yang membuat dia ada di penjara saat itu karena pemberitaan Injil, dan kemudian dia menulis surat kepada jemaat di Filipi dengan tujuan supaya jemaat di Filipi jangan terbawa kedukaan. Waduh kasihan ya Rasul Paulus ya ada di penjara ya. Wah mungkin, waduh kalau kayak gitu saya nggak mau dan menyusahkan dia. Enggak, justru Rasul Paulus ingin menekankan keberadaanku di sini karena Injil. Tetapi aku bersuka cita. Karena apa? Karena dia memiliki hati yang terfokus pada Injil. Kehidupan kita sebagai orang percaya, apa yang kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita? Bagaimana pengenalan kita terhadap Injil? Bagaimana pengenalan kita tentang firman Tuhan? Bagaimana waktu kita dengan pembacaan Alkitab setiap hari? Bagaimana kerinduan kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai bagian yang terpenting? Dulu waktu saya masih anak-anak, bahkan sampai sekolah Alkitab, ada istilah yang mungkin gak asing buat saudara. No breakfast, kebalik ya, no Bible, no breakfast, atau no breakfast, no Bible gitu. Jadi kalau kamu mau makan, baca Alkitab dulu. Jadi jangan makan sebelum kamu baca Alkitab, begitu saudara. Wah jadi kayak beban saudara. Bahasa Jawa bilang wis ngoleh, wis lapar, wis aduh keluwen. Baca Alkitab dulu, akhirnya baca Alkitab seolah-olah kayak terpaksa. Tapi akhirnya jadi kebiasaan saudara. Nah tapi sekarang beda. Mungkin kita harus ganti, bukan baca Alkitab dulu baru sarapan, tapi
Baca Alkitab dulu sebelum lihat HP. Setuju nggak saudara? Baca Alkitab dulu sebelum lihat chat. Baca Alkitab dulu sebelum perhatikan semuanya. Dan ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana pemahaman kita tentang firman Tuhan saat ini sudah mulai bergeser. Karena kita pandang ada sesuatu yang jauh lebih penting dari firman Tuhan. Rasul Paulus memiliki hati yang terfokus pada Injil. Karena Rasul Paulus tahu bahwa Injil adalah pusat sukacitanya. Dan karena itulah dia memberitakannya. Itulah sebabnya bersyukur sekali Departemen Sekolah Minggu mengajak anak-anaknya untuk mencintai Alkitab. Mencintai isiannya Alkitab, isi firman Tuhan. Dan itu adalah kegerakan yang penting buat mereka. Karena pada akhirnya nanti orang akan menganggap bahwa Alkitab ini adalah bagian kedua, ketiga, keempat, bahkan seterusnya. Beberapa saat yang lalu saya ketemu dengan anak muda yang awalnya dia cinta Tuhan, tapi pada akhirnya atau berikutnya dia tidak mau percaya pada Tuhan. Tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Sangat disayangkan sekali. Dan sekali lagi saudara, sampai orang tuanya berkata, saya merasa gagal menjadi orang tua. Karena saya tidak berhasil membawa anak saya mengenal Tuhan. Saudara sekali lagi, ini penting buat Bapak Ibu saudara sekalian yang memiliki putra putri, bawa anak-anak Bapak Ibu untuk dekat pada Tuhan. Karena pada akhirnya nanti, kalau kita tidak fokus pada Injil, maka justru dunia yang akan mengontrol pikiran kita. Bukan Injil, firman Tuhan yang mengontrol kehidupan kita, tapi justru perkara-perkara dunia. Sekarang teknologi yang udah mulai canggih, yang justru akan mengontrol kehidupan anak-anak kita. Itulah sebabnya bawa anak-anak kita untuk datang pada Tuhan. Hari-hari ini kalau saudara perhatikan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa banyak orang justru bangga ketika mereka melakukan sesuatu demi agama. Kalau saya boleh tulis di sana adalah agama membuat pemeluknya bangga dengan apa yang telah mereka lakukan demi agama. Karena mereka nggak punya dasar pengetahuan yang benar tentang agama. Tetapi Injil, kalau kita memahami tentang Injil, memahami tentang Alkitab, memahami tentang firman Tuhan, maka Injil membuat kita bangga dengan apa yang telah Yesus lakukan demi kita. Itu cara pandang yang Rasul Paulus ingin ajarkan buat kita, supaya kita mengerti kenapa Injil membuat Rasul Paulus bersuka cita. Kenapa Rasul Paulus memiliki hati yang terfokus pada Injil? Karena Injil membuat kita semua bangga. Karena kita punya Yesus yang melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Yaitu mati, yaitu berkorban buat kita, dan bahkan dia menyelamatkan kehidupan kita. Itulah sebabnya penting Injil bagi kehidupan kita. Yang kedua saudara, karena hati yang setia pada Kristus. Kalau saudara baca ayat 13 dan ayat yang ke-21, saya agak sedikit lompat dari 13 ke 21, tapi maksudnya adalah sama, yaitu bahwa Rasul Paulus, dia belajar untuk setia kepada Yesus. Dia setia kepada Allah yang menyelamatkannya. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus berkata ayat yang 21, karena bagiku, apa saudara, hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Sulit buat kita untuk bisa berkata, ya kalau mungkin berkata, maaf ngomong ini saudara, kalau kita punya masalah yang banyak, kita berkata, mendingan mati aja lah. Ya kan? Kalau sumpek gitu, mendingan mati aja. Kalau kita sudah nggak ngerti jalan keluarnya, mendingan daripada aku hidup susah, rumit, ruwet, judek, mati aja. Tapi saudara, kalau saya mau katakan, itu adalah kesia-siaan. Karena ujungnya jelas saudara bisa tahu kemana. Tetapi Rasul Paulus, dia berkata bukan mati itu sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi keuntungan. Tetapi keuntungannya di sini konteksnya adalah karena dia tahu bahwa dia kalaupun mati atau meninggal, dia mati atau meninggal karena Kristus. Bagi dia itu adalah keuntungan. Dan kalaupun dia hidup bagi Kristus.
Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, kita harus tahu kenapa kita mesti setia. Kenapa kita harus setia kepada Yesus, kenapa kita harus punya hati yang setia kepada Tuhan. Karena saat kita setia, kita dapat merasakan sukacita ilahi dalam hati kita. Sukacita yang gak bisa didapat dari dunia ini. Tapi sukacita memang berasal dari Tuhan. Dan mungkin itu yang akan membuat orang itu bertanya-tanya, kamu kok bisa bersukacita ya? Padahal kondisimu kayak gitu ya. Mungkin saudara juga bingung, mbo yo, kok iso yo? Tapi itu karena ada sukacita ilahi. Saat hati kita setia, kita mendapat keyakinan akan kasih Yesus atas kita. Bahkan saat kita setia, maka Roh Kudus menjadi penghibur kita, bukan yang lain. Saya ambil contoh ya. Ini maaf ngomong kalau saya pakai contoh ini. Saya contohnya Bu Dian ya. Nah, Bu Dian ini satu kali pernah cerita, wah teman-temannya itu gak suka sama saya karena saya gak percaya Yesus. Wah saya sering kali disindir, saya sering kali diledek, kadang-kadang perlakuan mereka itu gak begitu ramah sama saya. Jujur saudara, kalau sebagai orang duniawi saya bilang, metu ae lah Bu, selapo kerja di kono, kerja kayak gitu, gini. Saya gak ngomong kayak gitu. Tetapi yang terjadi adalah bahwa beliau ini tetap mau belajar setia pada Tuhan, tetap mau belajar fokus pada Tuhan, meskipun ada di lingkungan yang sama sekali tidak membuat dia happy, tidak membuat dia boleh dibilang bisa menikmati. Itu secara umum, tetapi secara pribadi yang beliau tahu bahwa dia bersuka cita karena dia mau belajar setia pada Tuhan. Ini contoh saudara ya. Mungkin kita yang lain ngalami hal yang sama, bahkan mungkin yang lebih parah dari itu. Tapi belajarlah setia, karena kita tahu dengan kita setia, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Yang perlu kita pahami adalah bahwa dasar utama kepastian kita sebagai orang anak Tuhan. Jadi dasar utama kepastian kita akan Kristus bukanlah terletak pada seberapa kuat hati kita terpaut pada Dia. Tetapi kesadaran kita akan anugerahnya yang begitu kuat terpaut pada hidup kita. Jadi jangan kita menyangka bahwa karena kita kuat datang pada Tuhan bahwa maka itu yang membuat saya kuat setia pada Tuhan. Tidak saudara. Justru karena hati Tuhan yang terpaut kuat dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita kuat setia pada Dia. Karena pada dasarnya umumnya terjadi seperti itu saudara. Kalau kita yang setia sama Tuhan, kita mudah berubah. Tetapi kalau Tuhan yang setia pada kita, Tuhan akan terus setia mendampingi kita, memberi kekuatan pada kita, memberikan pengharapan pada kita. Saudara pernah enggak dapati bahwa saudara enggak setia pada Tuhan? Sering. Saya pun kadang-kadang juga berkata hal yang sama. Saya sering enggak setia sama Tuhan. Kalau mau jujur, saya sering nyakitin hati Tuhan. Caranya bagaimana? Lewat saya lebih mengutamakan yang ini, mengutamakan yang itu, mengutamakan yang ini. Kadang-kadang asik-asik lihat Instagram, saya suka lihat yang hal-hal yang menarik itu. Tiba-tiba ada dorongan, baca Alkitab gitu. Baca Alkitab, nanti ada waktunya lah gitu. Doa, doa, kan aku pagi sudah doa, nanti malam mau tidur juga doa. Kadang-kadang ada dorongan seperti itu. Tapi sekali lagi, saya juga sedang mau belajar untuk bagaimana saya mau setia pada Tuhan. Karena Tuhan begitu setia pada kita, bukan karena kita baik, tetapi karena anugerahnya. Semakin besar kedekatan hati kita pada Tuhan, otomatis akan semakin kecil pula hati kita terdampak oleh berbagai daya tarik dunia maupun keinginan yang bersifat duniawi. Amin saudara. Jadi kalau kita dekat pada Tuhan, itu otomatis akan dampak dunia itu akan kecil buat kita. Keinginan kita untuk kompromi dengan dunia akan kecil. Karena kita apa? Karena kita mau belajar setia pada Tuhan. Lompat ke poin yang ketiga. Masuk ke poin yang ketiga saudara. Karena hati yang terfokus. Karena hati yang ketiga bisa ditampilkan. Karena mengasihi saudara seiman. Pada ayat yang ke-24, 25 dan 26 nanti saudara bisa baca sendiri. Saya ingin sampaikan buat saudara bahwa
dengan hati yang mengasihi saudara seiman, itu akan membuat kita memahami bahwa kita ini saudara, itu punya tanggung jawab, yaitu untuk menolong saudara seiman yang lain untuk bisa bertumbuh. Sebab dengan mengasihi saudara seiman, maka kita bisa saling membangun, saling menguatkan, dan bahkan kita tidak merasa sendiri. Kalau saya pakai istilah 2 kata, yaitu pelayanan saling. Pelayanan saling. Saya rindu untuk setiap kita bisa memahami seperti Rasul Paulus berkata bahwa kalau boleh pilih, mendingan aku pengen pulang ke surga, kumpul dengan Kristus, junjunganku, yang aku percayai, yang aku hormati, yang aku setia kepadanya. Tapi Rasul Paulus berkata, tapi ada baik juga kalau aku harus tinggal bersama-sama dengan kalian, supaya aku bisa istilahnya membangun kalian, hidup bersama-sama dengan kalian dan menyatakan kemuliaan Allah. Itu kerinduan Rasul Paulus. Dan itulah sebabnya dalam kehidupan kita juga dalam saudara seiman ini. Kalau kita mau ngomong tentang pelayanan saling saudara ya, saling membangun. Dimulai dari kita yang dari dalam. Saling membangun. Lewat perkataan kita, perbuatan kita. Saya masih terus belajar dengan hal ini. Kadang-kadang rasa jengkel, rasa kesel, rasa kecewa, itu membuat tutur kata kita yang keluar dari mulut kita itu bukan sesuatu yang membangun, tapi bahkan menghancurkan. Nah, kadang-kadang kebawa tuh saudara, ngumpat tuh, jaga kata-katanya, belum tentu kita juga mampu di sana. Iya juga sih. Kadang-kadang kebawa saudara. Apalagi yang hidup di jalan gitu ya, kepotong lah di depannya itu, jalannya nggak enak, pengen keluar kata-kata yang ini bisa nyetir nggak toh, gitu kan. Dan juga yang dalam keluarga. Tetapi kita sedang mau belajar, dimulai dari yang paling kecil, lingkungan yang paling kecil. Punya hati yang mengasihi saudara seiman. Saya belajar sampai hari ini saudara, untuk bagaimana kehidupan kita saling membangun. Kita bersyukur ada di wadah yang baik. Gereja lokal kita GBI Fund, Faith Unlimited. Kita mau belajar untuk memiliki pelayanan saling. Yang pertama-tama saling membangun. Dalam KOI kita bisa lakukan itu. Dan juga saling menguatkan. Ada yang lemah, kita kuatkan. Ada yang perlu untuk dihibur, kita hiburkan. Kita enggak lagi hidup sendiri saudara. Dan saya suka sekali ini satu contoh. Sekarang saya mau kasih contoh lagi. Bu Arum saudara. Dari Bu Dian sekarang Bu Arum. Ibu-ibu ya, bapak-bapaknya kapan-kapan ya. Bu Arum ini saudara. Tapi maaf ya Bu Arum, enggak ada maksud apa-apa. Kadang-kadang saya sampai niteni saudara. Jadi kalau beliau sudah kayak gini, gini saudara ya. Saya langsung nebak, ibu pusing ya. Tapi kalau pas datang alisnya jebabar gini saudara ya, saya lihat ibu pasti baik-baik aja. Kadang-kadang sampai segitunya, saya sampai ingat gitu loh, niteni kalau bahasa Jawa, nggak tahu bahasa Indonesianya niteni itu nitana atau apa mungkin ya, niteni bopo ya, sampai seperti itu saudara. Itu dimulai dari apa sih? Adanya kebersamaan di antara kita. Akan lebih baik kalau kita pada hari-hari ini membangun hubungan satu dengan yang lain, punya hati yang saling mengasihi, sama seperti Rasul Paulus mengasihi Yesus, karena dia merasa bahwa Yesus begitu mengasihi dia, dan dia mengasihi jemaat. Kita pun demikian. Rasul Paulus, dia bahkan mengorbankan hidupnya demi jemaat yang ada di Filipi. Bahkan ketika dia menuliskan surat itu saudara, dia ada dalam satu kondisi di mananya tinggal sekali saja keputusan diketuk buat dia. Apakah dia mati atau dia dibebaskan. Dan kita nggak tahu. Tetapi yang pasti, hidup bagiku adalah Kristus, mati bagiku adalah keuntungan.
Rasul Paulus tidak takut barang sedikit pun, karena dia tahu dia melakukannya untuk Tuhan. Hari ini pun demikian saudara, ketika kita saling melayani, ketika kita benar-benar saling memperhatikan, karena didasari oleh kasih, maka saya percaya kita sedang melakukan seperti yang Yesus ajarkan. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 11, Rasul Paulus katakan demikian, ikutilah teladanku, sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Awalnya saya nggak ngerti maksudnya apa, ini kayak sombong, tapi enggak. Karena Rasul Paulus, dia begitu mengasihi Tuhan. Dan Rasul Paulus, dia merasakan kasih Tuhan dan dia akhirnya mengasihi yang lain. Sebagai penutup, saya ada satu kalimat seperti ini. Keberadaan kita dan komunitas kita sebagai orang percaya seharusnya bisa diibaratkan seperti rumah sakit yang menolong seseorang yang ingin sembuh dan memberikan jalan keluar. Bukan ruang pengadilan yang hanya mencari kesalahan dan memberi hukuman. Gereja Tuhan, gereja lokal kita haruslah berisi dengan orang-orang seperti kita saat ini, yang selalu punya kerinduan untuk memberikan pertolongan bagi banyak orang. Dan bahkan memberikan jalan keluar. Dan jalan keluarnya adalah apa? Seperti Rasul Paulus, dia hanya punya Yesus. Buat nama Yesus dikenal, bukan hanya lewat perilaku kita, kehidupan kita, tapi juga lewat ucapan bibir kita. Bawa Yesus untuk dikenal oleh banyak orang. Dan biarlah semua orang bisa percaya pada Yesus, dikuatkan, dan dia diselamatkan. Amin saudara. Ini yang saya bisa sharingkan buat saudara semua. Jadi yang pertama, karena hati yang terfokus pada Injil, karena hati yang setia pada Kristus, dan karena hati yang mengasihi saudara seiman. Biarlah 3 poin ini boleh menolong kita dan kita makin kuat, dan kita makin diperkaya dengan pengenalan kita akan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau begitu luar biasa atas kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau begitu indah di dalam kasih-Mu atas kami. Tuhan, kami gak bisa membalas kebaikan-Mu. Bahkan dengan apapun yang kami bisa lakukan, ini tidak bisa membalas kebaikan. Tetapi kalau kami saat ini sadar Tuhan, bagaimana Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami begitu rupa. Bahkan Engkau setia mendampingi kami, bahkan ketika kami dapati kami gak setia sekalipun, Engkau tetap setia atas kami. Tuhan tolong kami, agar kami makin setia kepadamu. Karena ketika kami mengerti tentang kebenaran Injil, dan ketika kami memahami betapa Engkau setia atas kehidupan kami, maka kami bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Keluarga kami, saudara-saudara seiman kami, bahkan orang-orang yang belum mengenal Engkau sekalipun, bahkan mereka yang menyakiti akan hati-Mu, menolak akan Engkau, kami dapat mengasihi mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya pengorbanan-Mu di kayu salib, yang sudah membukakan mata kami, sehingga kami bisa melihat betapa Engkau mengasihi kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang kami boleh pelajari hari ini. Teladan dari Rasul Paulus, betapa dia mengasihi Engkau, rela mati bagimu, dan dia juga mengasihi saudara-saudara seiman yang lain. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami Tuhan, agar kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyenangkan hati-Mu, mengasihi-Mu, bahkan tetap setia kepadamu, meskipun dalam kesulitan dan meskipun dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.